Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiza Dureva dengan NIM 234110668. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem dokumentasi pelayanan. Apa itu rekam medik? Menurut WHO 2006, rekam medis merupakan bagian yang penting untuk pasien sekarang dan masa yang akan datang dalam pelayanan kesehatan. Tujuan rekam medik untuk menyimpan dan mengelola informasi kesehatan pasien dengan cara yang sistematis dan terorganisir. Tujuan rekam medik dari berbagai aspek. Pertama, aspek administrasi, medis, hukum, keuangan, penelitian, pendidikan, dan dokumentasi. Ruang lingkup kegiatan pelayanan rekam medik. Ruang lingkup kegiatan pelayanan rekam medik baik di rumah sakit, puskesmas, maupun praktik mandiri bidan sebagai berikut. Pertama, penerimaan klien. Yang kedua, pencatatan atau recording. Yang ketiga, pengolahan data rekam medik. Yang keempat, penyimpanan berkas rekam medik. Yang kelima, peminjaman berkas rekam medik. Sistem pengumpulan data di rumah sakit. Jenis-jenis pencatatan klien yang dirawat di rumah sakit. Yang pertama, catatan medis umum. 2, formulir rujukan. Yang ketiga, ringkasan pasien pulang. Yang keempat, surat kematian. Catatan asuhan pada pasien dianalisis setiap 6-12 bulan, meliputi jumlah pasien yang dirawat, jumlah pasien yang pulang, jumlah pasien yang meninggal, kondisi utama pasien menurut umur dan jenis kelamin, serta catatan tentang kekurangan obat, alat, dan petugas. Catatan medis pasien terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, catatan medis ini adalah catatan pasien dirawat. Yang kedua, pengamatan lanjutan selama dirawat. Catatan ringkasan pasien pulang mencakup informasi bagi orang-orang tua atau keluarga pasien dan tenaga kesehatan yang memberikan perawatan lanjutan. Sistem pengumpulan data di puskesmas. Jenis-jenis kartu atau status rekam medik yang ada di puskesmas sangat bervariasi, tergantung sasarannya. Berikut beberapa contoh status rekam medik di puskesmas. 1. Family folder, kartu tanda pengenal, kartu rawat jalan, kartu rawat tinggal, kartu ibu, kartu anak, KMS balita, anak sekolah, ibu hamil atau usila, kartu tumbuh kembang balita. Semua kegiatan ini merupakan kegiatan bagian pertama rekam medik, yaitu pasien record. Setelah melalui semua ini, klien dapat pulang atau dirujuk. Kegiatan bagian kedua rekam medik yaitu manajemen, berupa rekapitulasi harian, bulanan, dan tahunan dari informasi yang ada di kartu atau status rekam medik klien. Ruang lingkup kegiatan pengolahan dan analisa pada tingkat puskesmas. A. Mengkompilasi atau menyatukan data dari puskesmas, baik dalam gedung maupun luar gedung. B. Menyusun data upaya kesehatan yang diberikan kepada masyarakat yang dibedakan atas dalam wilayah dan luar wilayah. Yang C. Menyusun kartu indeks penyakit. D. Menyusun sensus harian untuk mengolah data kesakitan. E. Melakukan berbagai perhitungan-perhitungan dengan menggunakan data denominator dan lain-lain. Sistem pengumpulan data di praktik mandiri bidan. Bidan praktik mandiri adalah salah satu bentuk pelayanan kepada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang dilakukan oleh seorang bidan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang bidan di praktek mandiri bidan atau PMB. Diperlukan suatu sistem pencatatan sebagai bukti tanggung jawab atas kerjanya. Pencatatan dan pengumpulan data di PMB tercatat dalam beberapa formulir dan buku-buku rekam medik seperti kartu ibu atau status ibu, inform konsen, buku KIA, lembar observasi, kartu anak atau status anak, kartu status peserta KB, dan kartu peserta KB. Selain beberapa formulir tersebut, ada beberapa blanko yang harus disiapkan di sebuah PMB atau praktik mandiri bidan. Blanko-blanko tersebut antara lain surat keterangan cuti bersalin atau sakit, surat kelahiran, surat kematian, dan surat rujukan. PMB juga harus memiliki beberapa buku-buku untuk keperluan pencatatan dan pelaporan. Buku-buku tersebut antara lain buku inventaris, buku rujukan, buku stok obat, buku pelayanan KB, buku catatan kelahiran, buku catatan kematian, dan buku rencana kerja bulanan dan tahunan.
Sistem dokumentasi pelayanan rawat jalan. Sistem dokumentasi pelayanan jalan yang pertama klien baru, klien lama, dan klien gawat darurat. Berikutnya sistem dokumentasi pelayanan rawat inap. Semua klien yang menderita segala macam penyakit diterima di Central OPNAP pada waktu yang ditentukan kecuali kasus darurat. Ini dilakukan untuk memudahkan terpusatnya administrasi dan memudahkan dalam pengkoordinasiannya. Diagnosis medik harus tercantum dalam surat permintaan dirawat. Setiap klien dirawat inap atau ranap harus memiliki indikasi kenapa klien dirawat. Ini untuk mencegah terjadinya persepsi yang tidak pas. Sedapat mungkin menyertakan tanda tangan persetujuan untuk tindakan sebagai tanggung gugat jikalau ada sesuatu kejadian yang tidak diinginkan. Klien dapat diterima untuk menjalani rawat inap apabila ada rekomendasi dokter atau dikirim oleh dokter poliklinik atau unit gawat darurat sesuai dengan tingkat layanan kesehatan. Terima kasih, itulah hasil presentasi atau penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.